Meja istirahat. Meja Istirahat. Ya, kembali lagi di tepuk tangan dulu. Kembali. Mejanya mau kembali. Mejanya mau istirahat. Kembali lagi di channel MI. Bukan Mission Meja Invisible. istirahat. Meja istirahat. Ini kemarin kita belum sepakat nih mau podcast atau mau vlog. Ya, pokoknya konten kami kali ini semoga semuanya tetap sehat semuanya. Dan di jam istirahat hari ini kalau udah tahu bajunya bebas gini berarti ini hari Jumat ya. Sudah pada Jumatan semua kan? Karena kewajiban seorang laki-laki, seorang muslim adalah Jumat. Buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, share, komen. Silaturahmi itu penting di dalam komen. Teng teng. Loncengnya dibunyikan. Memang konten kami masih sederhana dan mungkin jauh dari kata expert ya, tapi yang pasti di sini kami ada solusi, ada gibah, ada gosip, lengkap. Ada curhat dan nanti akan ada juga tentang kisah-kisah kita berbagi pengalaman. Ngomong-ngomong di sini kita ada ngundang Mama Dede ya? Mama Dede. Ada curhat tadi. Dan kita bawa salah satu teman juga lulusan kuliah di Yogyakarta yang sekarang sudah mengabdi di Kabupaten Barito Utara. Berarti ini rakyat honorer nambah satu lagi. Di episode kita sebelumnya mereka curhat kan, ada yang masa kerjanya sekian tahun. Ini nambah lagi pasien honorer satu lagi. Oke, teman-teman, hari ini kita nggak cuma ngobrolin yang nggak penting juga ya. Ada satu kearifan lokal yang mau kita pamerin ke teman-teman semua. Ini namanya apa sih? Ada kue serabi dan lupis. Ya, Ted ya, dideketin. Serabi terdiri dari apa aja itu, Mas? Kalau ini serabi, ini lupis. Lupis ini dari ketan. Serabi. Terus ada cairan-cairan gitu ya? Ini ada gula merah. Gula merah sama aku belum isi. Kelapa yang di tengah sini. Di parut. Itu perut. Jadi teman-teman, kita mau sedikit mereview makanan ini termasuk makanan tradisional kearifan lokal dan sedikit berbau mistik ya. Ya enggak? Ceritain biar TK yang cerita. Ini kenapa disebut mistik? Bukan tapi mistik, mistiknya sebenarnya terkait dengan ritual ya. Cerita Mas, ritual keagamaan. Kalau di tempat kami untuk serabi umumnya biasanya waktu orang selamatan tolak bala. Iya, selamatan tolak bala bikin serabi. Itu biasanya di bulan Sapar. Oh, berarti ini sudah mau masuk. Iya, ini sudah bulan Sapar. Ayo hafal enggak? Biasanya orang tolak bala menunya ini serabi. Dan juga biasanya kalau orang nurun tanah yang meninggal bagi yang berduka cita meninggal dunia itu hari pertama sampai 7 hari itu biasanya juga ada sarabinya. Berarti tujuannya tolak bala. Iya. Buat kamu yang cintanya ditolak berarti bikin serabi. Kemungkinan pacar kamu sudah bikin kue tolak bala jadinya kamu tertolak. Ya, dan ini biasanya Mas mungkin secara ekonomis kalau kita mikirnya kenapa orang dulu bikin kue serabi untuk selamatan. Alasannya kenapa orang dulu bikin kue serabi buat acara tolak bala? Kalau saya sih menurut pendapat saya pribadi mungkin ekonomis saja. Jadi ini bisa dibikin banyak, bisa ngundang lebih praktis. Ya, praktis bisa memberi makan orang banyak kan. Gitu. Kalau dia mungkin beli ayam sekian puluh kilo, beras sekian ngasih makan itu mungkin karena itu di kampung ataupun di pedesaan kan mungkin keuangannya kurang. Jadi kalau mereka bikin kayak kue-kue semacam ini mungkin bisa gitu. Kan yang utama doanya sebenarnya. Jadi ada doanya yang dipimpin oleh Ustadz atau Kiai. Jadi teman-teman kalau di daerah Jogja ya Cikri ada orang jualan serabi juga. Itu di pinggir-pinggir jalan itu sebenarnya memang sudah makanan. Kita nggak bilang makanan kampung karena saya sendiri pun paling suka serabi. Kalau di Jawa itu serabinya dimasak pakai tungku, pakai wajan tanah liat. Kemudian atas bawah ada rasanya itu ada tepung berasnya.
dan dicampur sama ada pisang dan lain sebagainya, dan itu menurut saya salah satu makanan tradisional yang luar biasa. Kan pernah viral ini. Serabi pernah viral, apakah itu di Bandung atau di Jogja? Kenapa? Dulu ada serabi kuntilanak. Dulu. Kenapa dibilang serabi kuntilanak? Karena warungnya pas berseberangan dengan tempat pemakaman. Oh. Jadi di Itu tahun berapa, Mas? Disebutlah namanya ada yang bikin gelar nih, bukan bikin julukan, akhirnya serabi Enggak, kuntilanak. tahun berapa itu? Mungkin 5-6 tahun yang lalu lah viralnya. Lagi zaman Sinta Jojo. Mixing dia. Awal mula Yang racun dia. Nah teman-teman, hari ini juga kita sedikit mau mengulas. Ini kan kita ya ada kemarin kan pasti sudah pada nonton berita ya. Berita bahwa Pak sampai hari ini pun kita nggak tahu nih ada korban jiwa masalah yang demonstrasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa kita juga nggak terlalu banyak mau komentar ya Kai? Karena pastinya kita kan harapannya kita adalah damai Indonesia gitu ya. Nggak maulah kerusuhan itu terjadi. Jadi buat teman-teman kalau memang ada yang ikut demo, usahakan dijaga ketertiban dan keamanannya. Sampaikan aspirasi itu dengan apa ya, memang Emosinya benar-benar dijaga. Nah, emosinya dijaga teman-teman. Karena apa nih? Sebagian dari kita nih awal mulanya adalah mahasiswa. Jikri mahasiswa ya. Ya. Saya juga dulu mahasiswa. Saya mahasiswa S3. SD, SMP, SMA. Plot twist. Jadi usahakan aspirasinya dijaga. Karena teman-teman mahasiswa ada yang sudah jadi polisi, mereka juga pasti kebingungan nih menjaga keamanan. Tapi kalau ada yang anarkis mau nggak mau kan harus ditindak. Pokoknya kalau ada yang memprovokasi mudah-mudahan dapat hidayah supaya tidak memprovokasi. Buat teman-teman yang lagi demo tetap damai, sampaikan aspirasi, dan buat wakil rakyat mudah-mudahan aspirasi masyarakat diterima. Seperti curhatan yang kemarin masalah diangkat dan Balik lagi nih temanya. enggak. Ini mudah-mudahan siaran kita ini juga didengarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Mereka belum diangkat PNS. Hore. Masa ore lagi. Ya kan kemarin kita cerita kalau walaupun jadi honorer gajinya cuma 1.400.000 ya, tapi tetap Di bersyukur. bawah UMR kan? Nggak tahu sih di bawah. Iya di bawah. Iya, di bawah. Tetap berkarya. Nah, kita ngomongin karya nih, Mas Tekai, semua teman-teman di sini nih sudah pernah berkarya terkait dengan seni budaya di Kalimantan Tengah khususnya, dan di Barito Utara Kalimantan Tengah umumnya dan Barito Utara pada khususnya. Nih dari yang mungkin kalau Mas Jikri pernah ikut Isen Mulang ya? Jadi vokalis. Oke. Lagu si Jue ya? Iya. Aku ingat sekali 2014. Iya. Baking powder. Iya. Bikin vokal. Bikin model. Menurut gue. Pernah ngikutin event-event apa Mas? Musik. Ya, festival musik di Jogja. saya di Jogja. Dia adalah mahasiswa Kalimantan, asal Kalimantan yang pernah berkarya di Jogja. Bikin video-video kalau nggak salah ya dulu ya. Bikin rusuh biasanya. Nah kalau sekarang ke Mas Abi ini dia 2 kali mengikuti kegiatan choral festival atau paduan suara. Pertama di Purwokerto ya, National Choir Festival di Universitas Sudirman Purwokerto, dan juga di kemarin terakhir ikut di International Choir Festival di Yogyakarta. Itu di Purwokerto. Oh iya, yang pertama. Internasional lah, internasional. Jadi dari Mukut, pedalaman Kalimantan pernah ikut Mbahmu International Choir Festival dan dapat medali emas ya. Emasnya udah dijual. Udah. Sama dengan Mas Biduli juga sering berkarya terkait dengan musik, ikut di paduan suara juga ya. Iya. Malah di paduan suara PKK pernah juga ya. Paduan suara, gitaris. Kemudian pencapaian tertinggi ikut International Choir Festival juga ya? Iya. International Choir Festival. Nah, yang honorer 15 tahun, biar dia sendiri yang cerita. Ini saya. Kalau saya pernah ngeliatin Mas Teka ini pernah menjadi pencipta,
kreator tari Festival Nusantara yang ada di Palembang itu dapat juara 2 cuy. Hore! Juara 2 tingkat nasional penata tari Festival Tari Melayu Nusantara. Tapi itu salah satu dari sekian banyak prestasi beliau. Apa aja Mas yang pernah diikutin Mas? Ini buat inspirasi teman-teman. Kenapa hari ini saya sedikit juga mau meng-up tentang Mas TK ya. Jadi honorer, jangan kebanyakan ngeluh. Banyak-banyaklah berkreativitas dan berkreasi. Mas TK dari gaji berapa Mas? 275 275 sampai 315 sekarang yang 450 masih tetap bertahan di 1.450.000 7,5 8,5 1.200.000 baru 1.430.000. curhatannya didengar nggak ya? Mudah-mudahan didengar ya. Dari sekian tahun bekerja, Mas TK masih tetap berkreasi untuk membangun daerah melalui seni budaya. Kegiatan apa aja yang pernah diikutin Mas? Yang memang mungkin bisa di-share ke teman-teman nih. Yang buat motivasi teman-teman semua tetap berkreasi. Yang pasti mungkin kalau kita semua ini memang pelaku seni ya. Iya. Cuma kalau aku cenderungnya lebih ke seni tari, seni gerak. Pelaku seni Kalau ya, bukan teman-teman- pelaku iya, kejahatan iya. ya. Kalau teman-teman tadi kan seni olah vokal. Mm-mm. Kalau kita olah gerak. Alhamdulillah selama 21 tahun berkecimpung di dunia gerak tari dari tahun 99 ya. Setelah lulus SMU pada saat itu sampai sekarang sudah 21 tahun. Prestasi-prestasi untuk Barito Tara khususnya itu sudah banyak. Selain pernah kalau lokal sih mungkin karena dulu sanggarnya cuma seiprit di Kota Maratewe. Kalau ibaratnya juara 1 tuh sering gitu. Malah hampir semua event kita juara 1. Kalau di provinsi prestasi tertinggi juara 2. Ya mungkin ngerti aja lah kalau Jadi ada festival di Kalimantan Tengah itu sering ada festival tari tari daerah Kalimantan Kalimantan Tengah. Jadi pernah juara 2. Prestasi tertinggi juara 2, juara 3, juara 3. Terus kalau nasional itu seperti yang sudah dibilang Mas Pris tadi, Apa tuh judulnya? pernah di Festival Palembang pada Iya. saat itu, Festival Festival Tari Nusantara. Melayu Nusantara. Ya. Itu kita juara 2 tari dan penata musik terbaik. penata musik terbaik. Ikut tim dan saya dapat tugas membaca sinopsis. Mantap kan? Kalau pernah kemana-mana saja bergelut di dunia tari, kalau di daerah timur kita paling jauh ke Lombok. Kalau ke arah barat ya. Kalau ke arah baratnya kita ke Pekanbaru, Iya, Riau. Pekanbaru, terus ke Batam. Itu paling jauh. Kalau yang di tengah-tengahnya mungkin Bali, Jakarta, ini bukannya kita ngoyo ya, mungkin sama saja seperti Itu nanya prestasi. ngoyo itu apa? Ngoyo itu yang sombong, pas- kalau bahasa. Kalau pusing kepala itu ada ngoyo. Itu koyo. Itu sama saya mungkin prestasi seperti teman-teman tadi yang di paduan suara mungkin kalau bagian tengah Indonesia kita mungkin sering sudah karena program lombanya kebanyakan kayak di Bali, Jakarta, Jogja gitu kan. Jadi sering. Tapi kalau yang jauh tadi seperti Lombok, Bali, Batam, Pekanbaru itu. Kalau ke ujung-ujungnya belum pernah. Kamu mungkin punya spirit atau punya kayak semacam masukan lah ya buat kita semua gitu kan. Banyakin karya aja sih, Mas. Banyakin karya nah Iya. itu. Tetap berkarya. Tetap berkarya. Banyakin karya mau jadi hasil atau enggak, yang penting karyanya positif gitu ya. Jangan karya yang negatif-negatif. Ting ting. Nah, kalau Mas Abi, ini kalau Mas Abi banyak kegiatannya di rumah nih. Beliau sekarang menggeluti itu Beliau sekarang menggeluti bidang menanam hidroponik. tanaman. Heeh. Menanam tanaman yang tertanam di halaman Rumah. Taman. Kalau Mas Jikri selain bekerja di PU, Ya selama pandemi ini kegiatannya ya paling foto-foto gitu. Oh, fotografi, Seringnya fotografi. foto-foto ya. Kan hobi juga. Nah, fotografi. ya Konten kreator.
ngedit. Dia punya channel YouTube ya? Channel YouTube cuman videonya cuman 2 itu. Subscribernya cuman 5 tuh berapa? Ada subscriber itu ada berarti manusianya. Kalau dari saya sendiri Mas Tekai, harapannya sih buat teman-teman tadi selain berkarya, berkreativitas, banyak yang bisa kita lakukan buat lingkungan sekitar kita. Sebenarnya dimulai dari lingkungan terkecil kita dulu. Kita bisa merubah atau membawa orang kepada hal yang positif, itu penting sebenarnya. Di saat-saat corona ini banyak yang pakai alasan, gara-gara corona malas kerja gitu ya, malas berkarya, malas ini, malas itu. Harapannya sih dengan adanya saya di sebuah tempat atau di perkumpulan tersebut, saya bisa memberikan efek positif begitu. Kalau Mas Tekai sendiri gimana? Kalau saya boleh dibilang ngasih saran buat teman-teman, harus ada salah satu yang konsisten, yang memang harus diutamakan, Diseriusin lah ya bahasanya. ya. Kita mungkin semua bidang bisa, tapi kalau semuanya kita lakuin, mungkin itu akhirnya setengah-setengah akhirnya. Tapi salah satu dari sekian banyak itu harus ada satu yang konsisten gitu. Ini tadi ada jahe merah. Nah, ini di tempat Anda ada jahe merah nggak? Jahe merah ini sangat berkhasiat di saat-saat pandemi corona. Ini karena tidak ada labelnya, jadi kita mau bercerita bahwa ada tanaman Indonesia yang sangat bermutu tinggi, yaitu jahe. Salah satunya adalah jahe merah atau red ginger gitu ya bahasanya. Yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan Anda. Jadi selama pandemi ini, usahakan tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Dan kita juga dapat endorsan nih saffron dari Kashmir. Woi, saffron. Ini juga salah satu minuman yang diidolakan orang India. Apa? Jahe. Amerika tempat jahe. Oke, delas. Tadi sudah delas sebenarnya. Delas lagi. Delas airbender. Sana Mas Tekai Ya. melalui vlog kita mau ngasih pesan. Kalau saya pribadi kembali ke kita pribadi gitu. Ibaratnya dengan niat baik, menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik itu mungkin menghasilkan yang baik juga nanti. Amin. Menyampaikan dengan cara yang baik, mudah-mudahan Niat baik hasilnya dengan pun cara yang baik. baik kan. Kalau Mas Zikri punya harapan apa buat Indonesia? Untuk teman-teman mahasiswa jaga diri lah dan jangan Jaga diri. merusak fasilitas Yang sudah baik. Nah, itu penting. Iya. Jangan dirusak ya fasilitasnya teman-teman. Itu duit Duit kita juga itu, please. dari rakyat juga. Kalau Mas Abi, ayo Mas, ngobrol Mas. Ya mudah-mudahan cepat berlalu aja. Apanya? Hujan. Iya. Hujan cepat berlalu. Enggak, semoga cepat selesai aja itu urusan yang di atas. Di atas. Ngapain orang di atas? Maksudnya masalahnya mereka yang ada di sana gitu. Iya. kawasan. Mas Abi ini orangnya cool, sekali menyampaikan sesuatu itu berbobot, Iya. menampar kiri dan kanan. Buat kita berpikir. Buat Anda berpikir. Stand dua up kali. komedi sebetulnya. Kalau Mas Jikuli nih, Jaga kesehatan, terutama di masa pandemi, karena ini kan masih dalam suasana corona ya. suasana corona. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi Ya, harus lanjut, jaga lanjut, kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya itu aja sih. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang langsung. Nggak ada yang pakai masker. Ya, Makannya gimana, Pak? itu tadi sudah gabungan opini, aspirasi, gibahan, celotehan kami di sini. Harapannya tetap sama, adalah semoga Indonesia menjadi lebih baik. Siapa sih yang nggak cinta Indonesia? Kemudian teman-teman, jangan sampai menyebarkan berita-berita hoax atau provokasi ya. Iya. Hoax itu kan sudah bohong ya. Gak usah yang bohong, provokasi aja. Yang mungkin beritanya betul atau apa gitu ya. Janganlah memprovokasi sehingga suasana ini menjadi tidak enak. Karena ya di Indonesia ini. Oh ya, jangan lupa ibadah. Ya. Itu paling utama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa mudah-mudahan Indonesia bebas dari huru hara. Oke, sekian dulu dari studio Meja Istirahat. Saya Puspo. Saya Jipruli. Saya siap turun Saya lagi. Jikri. Kamu siapa? TK.
Kami undur diri dulu. Terima kasih. Akhirnya wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.